warahmatullahi wabarakatuh. Lipid. Lipid memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dan kesehatan manusia. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lipid. Apa sih yang dimaksud dengan lipid tersebut? Nah, lipid merupakan senyawa organik yang memiliki sifat tidak larut dalam air. Tetapi karena sifatnya nonpolar, maka lipid dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti etanol, ether, dan kloroform. Selanjutnya, lipid memiliki 9 kelompok utama, antara lain yang pertama, trigliserida. Trigliserida atau lemak ini merupakan bentuk penyimpanan energi dalam tubuh dan terdiri dari 3 asam lemak yang terikat pada molekul gliserol. Molekul trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang terikat pada satu molekul gliserol. Trigliserida dapat ditemukan dalam makanan seperti minyak, mentega, dan daging. Yang kedua, ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama membran sel. Fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 asam lemak, dan sebuah gugus fosfat. Fosfolipid ini memiliki kepolaran gugus fosfat yang membuat mereka penting dalam pembentukan lapisan ganda membran sel. Yang ketiga, steroid. Steroid merupakan kelompok lipid yang mencakup senyawa seperti kolesterol, hormon, steroid seperti estrogen dan testosteron, serta vitamin D. Steroid memiliki struktur berbasis cincin dan memiliki peran dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk regulasi hormonal dan pembentukan membran sel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wanda Ablizano Fitri. Selanjutnya ada lipoprotein. Lipoprotein ini adalah kompleks molekuler yang mengangkut lemak dan kolesterol dalam darah, termasuk LDL atau low density lipoprotein dan HDL atau high density lipoprotein. Di mana HDL dan LDL ini merupakan kolesterol yang memiliki peran dalam metabolisme lemak dan resiko penyakit jantung. Selanjutnya ada wax atau lilin. Wax adalah lipid padat yang ditemukan pada permukaan berbagai tumbuhan dan hewan. Mereka ini berfungsi sebagai pelindung dan penyegel permukaan. Selanjutnya ada isoprenoid atau terpenoid. Isoprenoid ini adalah senyawa lipid yang terdiri dari unit isoprena. Mereka ini termasuk dalam berbagai fungsi biologis seperti pembentukan pigmen dalam tumbuhan atau sebagai dasar untuk pembentukan steroid. Selanjutnya itu ada sphingolipid. Sphingolipid ini ialah kelompok lipid yang penting dalam struktur membran sel. Mereka ini mencakup molekul seperti sphingomyelin yang ditemukan dalam jaringan saraf. Selanjutnya ada eikosanoid. Eikosanoid ini adalah senyawa lipid yang berperan dalam respon perdagangan, regulasi tekanan darah, dan fungsi organ. Mereka ini mencakup prostaglandin dan leukotrien. Selanjutnya ada lipid karotenoid. Lipid ini termasuk dalam kelompok senyawa yang mencakup pigmen seperti beta-karoten yang merupakan prekursor vitamin A dan memiliki peran dalam penglihatan dan sistem kekebalan tubuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi lipid. Banyaknya kebutuhan lipid yang harus dipenuhi oleh tubuh manusia biasanya berbeda-beda. Nah, orang yang hidup dan menetap di daerah yang memiliki suhu rendah atau suhu dingin, serta orang yang bekerja berat juga memerlukan lemak yang lebih banyak. Nah, fungsi lipid inilah sangat penting bagi tubuh kita. Fungsi lipid yang pertama yaitu sebagai penyusun struktur membran sel. Dan dalam hal ini, lipid berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Lalu selanjutnya, fungsi lipid yang kedua yaitu sebagai kulit pelindung komponen dinding sel. Lalu selanjutnya, fungsi lipid yang ketiga yaitu lipid berfungsi sebagai cadangan energi penyimpanan makanan dan transport. Dan dalam hal ini, lipid disimpan sebagai jaringan adipose. Yang terakhir, lipid juga berfungsi sebagai hormon dan vitamin.
Nah, hormon ini mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin ini membantu regulasi proses-proses biologis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sumber lipid. Nah, sumber lipid yang pertama yaitu lemak. Lemak ini merupakan salah satu sumber lipid utama dalam diet manusia. Nah, lemak ini ditemukan dalam berbagai makanan seperti daging, produk susu, minyak nabati, dan berbagai makanan olahan. Lemak menyediakan energi yang penting bagi tubuh dan membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, selanjutnya, sumber lipid yang kedua yaitu kolesterol. Kolesterol ini merupakan jenis lipid yang ditemukan dalam makanan hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Nah, tubuh kita ini juga memproduksi kolesterol yang diperlukan untuk pembentukan membran sel dan produksi hormon. Tetapi, jika terlalu banyak kolesterol dalam darah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Selanjutnya, sumber lipid yang ketiga yaitu asam lemak. Asam lemak merupakan komponen utama di dalam lipid. Asam lemak dapat berupa jenuh dan tak jenuh. Nah, contoh asam lemak jenuh ini mentega, sedangkan contoh asam lemak tak jenuh ini minyak seperti minyak zaitun, minyak sayur. Asam lemak tak jenuh ini khususnya asam lemak omega 3 dan omega 6 sangat penting untuk kesehatan manusia. Sumber asam lemak tak jenuh ini ada pada ikan berlemak seperti ikan tuna, ikan salmon, dan ikan sarden, lalu kacang-kacangan, dan minyak nabati. Sumber lipid yang keempat ialah fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama dalam membran sel. Fosfolipid termasuk jenis fosfogliserida, yaitu senyawa turunan alkohol dan fosfatidat. Fosfolipid terkandung di dalam banyak makanan. Di antaranya yang mengandung banyak fosfolipid ialah kuning telur dan daging. Yang kelima itu steroid. Steroid termasuk dalam kelompok lipid, yaitu hormon steroid seperti estrogen dan testosteron. Steroid merupakan hasil sintesis dari tubuh dari kolesterol. Jumlah steroid yang terkandung dalam makanan sama seperti di dalam tubuh, yaitu sangat kecil. Makanan seperti keju, mentega, dan susu mengandung hormon progesteron, sedangkan makanan seperti telur, daging merah, dan ikan mengandung hormon testosteron. Selanjutnya, yang keenam sumber lipid yaitu trigliserida. Trigliserida ini adalah jenis lemak yang ditemukan dalam darah dan jaringan adiposa atau lemak. Trigliserida ini dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak, dan mentega. Selanjutnya, proses pencernaan lipid di dalam tubuh. Pencernaan lipid yaitu proses di mana lemak dalam makanan dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di dalam tubuh manusia, terutama di saluran pencernaan dan melibatkan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan lipid itu dimulai di mulut, meskipun hanya sedikit yang terjadi di sini. Enzim lingual lipase yang diproduksi oleh kelenjar ludah mulai menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Langkah yang kedua itu ada di lambung. Ketika makanan mencapai lambung, asam lambung ini membantu memecahkan lemak dalam bentuk lemak trigliserida menjadi lemak bebas dan gliserol. Ini adalah proses awal pencernaan lemak. Nah, yang ketiga prosesnya itu pencernaan utama di usus halus. Nah, proses pencernaan lipid utama ini terjadi di usus halus ternyata, terutama di bagian atas usus halus yang disebut duodenum. Di sini, makanan dicampur dengan empedu yang diproduksi oleh kantong empedu di dalam hati. Empedu yang mengandung garam, empedu yang membantu mencerna si lemak itu. Garam empedu bekerja untuk mengemulsi lemak, yaitu memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil yang lebih mudah untuk diuraikan oleh enzim lipase pankreas. Nah, enzim lipase pankreas ini diproduksi oleh pankreas.
berperan dalam menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim ini aktif dalam suasana basah yang diciptakan oleh empedu. Nah, proses yang keempat yaitu absorpsi di usus halus. Setelah pencernaan lemak, asam lemak dan gliserol yang dihasilkan diserap oleh sel-sel usus halus ini. Nah, molekul-molekul lemak kemudian diangkut melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Agar dapat diangkut melalui darah, asam lemak dan gliserol akan membentuk lipoprotein yang disebut kilomikron yang akan beredar dalam aliran darah ke berbagai jaringan di dalam tubuh. Nah, yang kelima itu adalah transportasi oleh lipoprotein. Kilomikron yang tadi membawa asam lemak dan gliserol ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Mereka berfungsi sebagai cara transportasi lemak yang larut dalam air ke jaringan yang membutuhkannya. Nah, proses pencernaan lemak yang terakhir yaitu penguraian di jaringan. Setelah mencapai jaringan tubuh, lemak diuraikan untuk mendapatkan energi atau digunakan untuk sintesis komponen seluler seperti membran sel atau hormon. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.